Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Sakinah dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan penanaman saya, yaitu penanaman tanaman hias, di mana di sini saya memilih tanaman krokot atau biasa dikenal dengan tanaman bunga pukul 9. Dan di sini saya menggunakan dua jenis tanaman krokot. Yang satu memiliki bunga berlapis dan yang satu lagi memiliki bunga selapis saja. Kemudian dalam penanaman ini saya menggunakan sistem kapiler, di mana pada bagian botol yang besar diisi air dan kemudian disalurkan dengan kap kecil yang di situ sudah ada kapiler atau sumbunya. Nah, di sini saya juga menggunakan dua jenis media dalam penanaman, yaitu yang pertama media tanah yang dicampur dengan pupuk kandang, dan yang satu lagi berupa hidrogen atau agar. Nah, tujuan saya menggunakan dua media yang berbeda ini bertujuan agar saya dapat mengetahui pada media manakah tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Kemudian apa saja kekurangan dan kelebihan dari kedua media tanam tersebut. Nah, sebelum melakukan penanaman, sebelumnya saya sudah melakukan pembibitan, di mana pembibitan ini bertujuan agar dalam proses penanaman tumbuhan ini dapat tumbuh lebih baik tanpa dan meminimalisir adanya kendala. Nah, pembibitan ini saya lakukan dengan cara merendam bagian batang tanaman yang sudah dewasa pada air atau hydrogel sampai bagian batang tersebut memiliki akar. Kemudian selama beberapa hari saya sengaja menempatkan tanaman ini pada bagian yang teduh, di mana perlakuan ini bertujuan agar tanaman memiliki waktu untuk beradaptasi dengan media tanam yang baru. Kemudian setelah beberapa hari nantinya akan saya pindahkan ke halaman rumah, di mana pada bagian tersebut tanaman ini akan mendapatkan penyinaran yang lebih banyak, dan juga kita perlu mengingat bahwa pada tanaman ini dalam pembungaannya diperlukan rangsangan dari cahaya agar dapat berbunga atau mekar pada waktunya. Setelah memasuki minggu kedua, diketahui bahwa pada tanaman krokot yang ditanam pada media hidrogel memiliki pertumbuhan yang lebih optimal, lebih baik dibandingkan dengan tanaman krokot yang ditumbuhkan pada media tanah. Nah, hal tersebut dapat disebabkan karena campuran media tanah yang kurang baik dan juga jumlah tanah yang diberikan terlalu sedikit. Nah, oleh karena itu, setelah minggu kedua saya mencoba untuk menambahkan komposisi pada media tanam, yaitu dengan ditambahkan sekan dan juga ditambahkan jumlahnya. Kemudian berdasarkan pengamatan pada minggu kedua hingga ketiga setelah penanaman, diketahui bahwa tanaman krokot yang berada di bagian paling bawah memiliki pertumbuhan yang paling kurang baik, misalnya mengalami etiolasi dan juga jarang berbunga. Nah, dari hasil tersebut saya mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa penanaman tanaman krokot secara vertikal
dengan langsung menyusun 4 botol sekaligus kurang baik. Nah, hal ini disebabkan karena memang pada bagian tempat saya menanam hanya mendapatkan sinar matahari dari bagian atas saja karena tidak tertutup oleh atap rumah. Sedangkan pada bagian samping sudah tertutup oleh dinding rumah sehingga sinar matahari yang dapat diperoleh oleh tanaman hanya pada satu arah saja, yaitu dari bagian atas. Nah, sehingga kemudian pada minggu ketiga saya mencoba untuk mengubah tatanan atau susunan dari vertikultur ini menjadi terpisah agar tujuannya setiap tanaman ini memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh cahaya matahari sehingga pertumbuhannya pun tetap lebih baik seperti itu. Lalu, berdasarkan hasil penanaman dan juga beberapa referensi, diketahui bahwa tanaman krokot, terutama yang berlapis atau spesies Portulaca grandiflora, harus sering-sering dilakukan penanaman kembali atau pembibitan kembali dengan cara stek batang. Nah, hal tersebut dikarenakan pada umumnya tanaman tersebut akan lebih sering berbunga pada awal-awal setelah dibibitkan atau ditumbuhkan. Namun seiring dengan pertambahan usia, semakin dewasa tanaman tersebut justru semakin jarang untuk berbunga dan didominasi oleh pertumbuhan batang dan juga daun. Nah, sekian penjelasan dari saya pada video kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.